Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, adik-adik mahasiswa, mahasiswi semua untuk kelas Fisika Listrik MGO ya, Medan Gelombang Optik kelas 01 untuk tahun ajaran 2020-21 semester 1. Nah, saya ucapkan lengkap biar tidak keliru ya. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut dari kelas ini, kita akan melakukan introduksi ya, pengenalan. Jadi nama kelas ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini namanya, dan ini adalah 3 SKS, cukup besar ya SKS-nya, hingga saya harapkan adik-adik serius supaya nilainya bisa baik semua. Nama pengajar saya sendiri, saya adalah Purnomo Sidi Priambodo. Silahkan Anda memanggil saya Pak Purnomo bisa, Pak Priambodo bisa. Saya pengajar tetap di Departemen Teknik Elektro. Ya, Anda setiap hari bisa menemui saya di gedung MRPQ, Muhtaryadi Pasar Quantum yang ada di Departemen Teknik Elektro di lantai 1. Ya. Email di sini pspriambodo@gmail.com. Saya punya banyak email, ini yang saya gunakan untuk kelas ini. Kemudian WA, banyak mahasiswa yang sering menggunakan Line dan sebagainya, ya, tapi saya termasuk yang mungkin senior citizen ya yang menggunakan WhatsApp dibandingkan menggunakan Line ya. Anda catat di sini. Kemudian dijadwalkan kuliah ini adalah hari Selasa ya, dari pukul 10 sampai 12.30. Jadi ada karena 3 SKS, setiap SKS-nya adalah 50 menit sehingga kurang lebih 150 menit 150 menit digunakan untuk pelajaran ini. Ruang kelasnya K ya, resminya ya, physically-nya adalah di K.106 di gedung K ya, di lantai 1 berarti. Hanya karena kondisi pandemi ini, mohon maaf kita terpaksa harus menggunakan virtual ini ya, kelas ya. Kemudian tentang penilaian atau grading, itu lihat di SAP nanti selanjutnya, di slide selanjutnya ada tentang SAP. Apa itu? SAP adalah satuan acara perkuliahan, yaitu detail apa yang kita, langkah-langkah yang kita lakukan. Itu langkah-langkah ini kita sebut sebagai satuan acara dalam perkuliahan tersebut. Dan bahan ujian sudah disebutkan juga. Biasanya kita tidak pernah melakukan ujian komprehensif pada saat ujian finalnya ya, final exam. Jadi materi UAS selalu setelah materi UTS. Jadi materi UTS itu tidak digunakan lagi kecuali kalau ada hubungannya ya. Tidak semuanya terus terlepas dari UTS. Pasti ada beberapa perhitungan yang pasti masih menggunakan sewaktu di UAS itu menggunakan apa yang ada di UTS, tapi secara materi itu sebenarnya materi UAS berbeda, tidak melibatkan yang ada di sebelum UTS. Kemudian buku teksnya atau textbooknya adalah Halliday, Resnick, dan Walker ya pengarangnya, Principle of Physics ya, bukunya sudah ada, sudah saya post di mana, di Emas ya, silakan ada download. Kemudian buku acuan atau reference book. Jadi biasanya kita membedakan buku teks dan buku acuan. Kalau buku teks itu umumnya adalah sebagian besar kita gunakan untuk mengajar Anda dalam kelas. Sedangkan kalau buku acuan adalah referensi books yang bisa Anda punyai, Anda baca untuk menambah pengetahuan dan mendampingi atau mensupport buku referensinya. Ya. Textbooknya, maaf, bukan referensinya, tapi buku teksnya. Kemudian ada 2 buku ini ya,
Physics for Scientists and Engineers, ya. Kemudian Gian Colli ini Physics for Scientists and Engineers, ya. Ini bisa Anda dapatkan ketiganya ini, ya, baik yang textbook maupun reference book ini bisa Anda dapatkan di mana, di sekitar stasiun UI. Mereka banyak sekali dalam bahasa Indonesia umumnya. Kalau di sini kita pakai yang bahasa Inggris. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kita lihat juga di SAP yang kita jelaskan berikut ini. Nah, ini SAP-nya, ya. Anda lihat di sini kita ada berapa minggu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, minggu ke-7. Oke. Jadi yang kita lakukan pada hari ini, ya, atau yang pertama ini untuk introduksi ini adalah pembelajaran bersama tentang besaran, measurement, dan vektor. Itu adalah bab 1 dan bab 2 atau bab 3, saya lupa, ya. Silakan Anda baca. Ini adalah untuk mendasari semua, karena pelajaran tentang medan, tentang muatan listrik, hukum Gauss, dan lain sebagainya selalu berbasis atau berdasarkan kepada pengetahuan kita tentang vektor dan pengetahuan kita tentang besaran-besaran di dalam fisika, ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan dari bab 1 langsung lompat ke bab 21 dan bab 22 di minggu depan, ya. Jadi sebelum saya lupa bahwa nantinya hubungan kita sewaktu saya mengajar, selain melalui emas, di sana kita tampilkan kuliahnya dalam bentuk PPT atau mungkin PDF, ya, dari presentasi saya. Juga saya tambahkan video seperti ini. Yang videonya tidak disimpan di emas, tapi di YouTube. Cuma linknya saya taruh di emas. Atau bahkan mungkin di WA group yang kita gunakan dalam kelas ini, ya. Jadi minggu depan saya minta Anda sudah siap, ya, dengan bab 21 dan bab 22 tentang muatan listrik dan medan listrik, ya. Kemudian selanjutnya di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Gauss dan potensial listrik, ya. Di sini yang kita pelajari khususnya adalah listrik statik, ya, bukan listrik dynamic. Listrik dynamic nanti adalah listrik yang mengalir. Kalau listrik statik itu adalah listrik yang diam tapi memiliki medan, ya. Kemudian minggu keempat kita akan masuk ke kapasitansi dan dielektrikum, ya, dielektrik, ya. Bab 25. Kemudian dilanjut dengan arus listrik, resistansi, dan arus searah. Itu bab 26 dan 27. Jadi di sini, di atas ini, kita akan belajar tentang medan listrik statik, medan listrik diam, dan kemudian juga memulai medan listrik yang bergerak, ya. Jadi dinamik, tetapi yang masih searah, belum bolak-balik, ya. Kemudian kita lanjut di sini hubungan antara listrik itu dengan magnetisme yang kita sebut sebagai induksi dan induktansi. Jadi nanti kita akan melihat bahwa medan listrik statik itu tidak ada hubungannya dengan medan magnet. Tapi begitu dia menjadi dynamic, listrik itu bergerak, ya, elektron bergerak, itu akan menyebabkan yang kita sebut sebagai arus, ya, itu akan menyebabkan induksi magnet. Sehingga akan terjadi hubungan antara medan magnet dan medan listrik sewaktu si listrik ini dinamik. Itu juga sebaliknya. Si magnet ini kalau diam, kita sebut sebagai magnetic static, ya, itu tidak ada hubungannya dengan medan listrik. Tapi begitu dia dynamic, bergerak, ya, sesuai dengan fungsi waktu, maka dia akan terhubung oleh medan listrik. Yang kita sebut nanti hubungannya adalah sebagai fenomena elektromagnetik, ya. Nanti akan kita jelaskan. Jadi yang di atas ini masih statik semua,
Kemudian kita sudah melihat ada arus bergerak yang menyebabkan adanya medan magnet yang kita sebut sebagai proses induksi atau fenomena induksi dan induktansi. Kemudian kita akan masuk ke arus bolak-balik di bab 31. Jadi Anda akan melihat di sini ada loncatan dari bab 26, 27 langsung bab 30 dan 32 ya. Kemudian 31 tentang arus bolak-balik. Nah, bab 28 dan 29 kita lompatin yang akan kita taruh di setelah UTS ya. Ini pengaturan ini kita lakukan berdasarkan pengalaman dari tim pengajar ya, bahwa mengajarnya supaya flow-nya itu enak, maka kita atur seperti itu. Kemudian pada minggu ke-8 kita akan punya ujian tengah semester atau yang kita sebut sebagai UTS ya. Selanjutnya, nah ini setelah UTS ya, kita akan mulai dengan medan magnet. Kita sebut di bab 28 itu medan magnet. Kita mulai dengan medan magnet statik, di mana kalau statik itu tidak ada hubungannya dengan, tidak akan membangkitkan medan listrik. Yang kita belajar sumber medan magnet, ada yang statik, ada yang dynamic ya. Baru setelah itu kita akan menghubungkan antara medan listrik dan medan magnet, di mana keduanya terhubung karena adanya proses dynamic. Ya, listriknya bergerak, magnetnya bergerak juga. Listrik bergerak akan membangkitkan magnet, magnet bergerak akan membangkitkan listrik. Jadi kalau ini terjadi bolak-balik, maka mereka akan terhubung. Jadi mereka akan terhubung antara listrik dan magnet ini jika keduanya adalah dynamic, sehingga kita sebut sebagai fenomena elektromagnetik ya. Oke. Di sini ada bab 32, bab 33 ya. Ada bab 35 mungkin sedikit di sini yang kita singgung di sini. Karena ini kita mencoba melihat hubungan antara perambatan cahaya atau perambatan elektromagnetik dengan medan elektromagnetik ya. Jadi nanti kita akan tahu bahwa akhirnya kita akan memahami bahwa cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi atau wavelength yang sangat, kebalikannya pasti sangat rendah ya. Nah, minggu akhir di sini kita akan banyak belajar tentang apa yang disebut sebagai fenomena optik ya. Ada interferensi gelombang cahaya, difraksi gelombang cahaya, dan optik geometrik. Ya, kita bermain-main tentang lensa dan lain sebagainya. Jadi Anda lihat babnya tidak berurutan. Kita ajarkan berdasarkan flow kemulusan dalam memberikan flow pengajaran ya. Jadi Anda nggak usah bingung bahwa nanti kita mengajarnya babnya itu lompat-lompat, tapi semuanya mengikuti flow yang ada. Terakhir ada ujian akhir semester. Biasanya yang kita lakukan kalau tidak ada pandemi, tidak dengan cara online komputer seperti ini, kita melakukan in class dan kita close books, cuma kita memberikan cheat sheets ya untuk istilahnya kerpekan ya. Anda bisa nulis 10 seluruh rumus yang Anda peras dari buku tersebut ke dalam sebagai contekan untuk ujian Anda. Bukunya sudah saya sebut tadi ya, jadi tidak akan saya ulang. Kemudian cara penilaian di sini, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, yaitu yang kita sebut sebagai sebelum UTS. Ya, ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu biasanya homework ya. Tugas kelompok juga ada. Nanti kita nggak tahu dengan cara yang mengerjakan WFH seperti ini ya, atau school from home seperti ini, apakah mandiri dan kelompok ini bisa
kita satukan aja menjadi tugas mandiri aja, Anda kerjakan masing-masing. Nah, kita lihat nanti. Tapi besarannya adalah 10% totalnya, 5 ditambah 5 ya. Dan biasanya kita selalu punya quiz bersama, yang soalnya sama di antara kelas-kelas yang lain. Jadi kita membuatnya sama. Besarnya adalah 15%, kemudian UTS-nya adalah 25%. Nah, perbedaan UTS dan quiz yang beda ya besarannya ya, satunya 15, satunya 25. Tentunya quiz kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita melaksanakan quiz, setelah selesai quiz biasanya langsung kuliah kembali. Kalau UTS itu memang dedicated satu waktu akhir dari misalnya week atau minggu ke-8 yang kita gunakan khusus hanya untuk UTS. Kemudian ada quiz kedua 15%, ya, tugas mandirinya juga 5%, dan yang ketiga adalah UAS ya, dan tugas mandiri dan quiz mandiri yang besarannya seperti Anda lihat. Baik, ini jadi pegangan Anda nantinya bahwa kami menilai semuanya berbasis kepada aturan yang setelah kita sepakati oleh Dewan Pengajar ya. Kurang lebih itu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lewat kanal lain, lewat WA grup dan lain sebagainya. Silahkan atau langsung menghubungi nomor WA saya langsung. Terima kasih. Dan sampai ketemu ke sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.